Sudah dilunasi, Bu? Saya sudah lunas dari bulan Februari, Pak. Dan itu rencananya akan diberangkatkan kapan, Ibu? 24 Desember 2024. Ya itu sangat bagus, Pak, sebenarnya. Saya juga sempat tertarik pakai travel ini karena memang banyak masukan. Dulunya itu pelayanannya memang bagus. Kebetulan pelanggannya itu juga VIP, Pak, enggak yang orang-orang sembarangan gitu loh. Jadi Dan daftar yang paket apa? Saya VIP bisnis kelas, Pak. Berapa yang uang yang sudah disetor? Kerugiannya 438 juta. Dari berapa jemaah, Bu? 11. 11. Artinya kena satu jemaah kena berapa, Ibu? Saya per packnya 49 juta. Terus harapan terakhirnya sama pelatih gimana, Bu? Saya sih sebenarnya masih pengen ya uang jamaah, haknya jamaah dikembalikan. Terus ya Pak Indri menjalani proses hukum yang harus dia terima gitu. Ya, foto saya, This guys. LP nomor 833 tanggal 29 November 2024 atas nama pelapor saudari inisial A. Pasal yang kami sangkakan adalah penipuan dan penggelapan sesuai pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kemudian kami telah melakukan identifikasi terhadap tersangka dengan inisial D, perempuan, umur 46 tahun, alamat Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kemudian TKP di Catur Tunggal, Depok Sleman. Dan selanjutnya penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Di antaranya ada surat-surat dan dokumen berupa surat perjanjian, kemudian kwitansi, kemudian buku-buku risalah, kemudian beberapa lembar rekening yang disita dari beberapa tempat, yaitu dari para korban, kemudian disita dari rumah tersangka, kemudian yang disita dari kantor travel agent. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, untuk modus yang dilakukan oleh tersangka yang kami lakukan proses ini adalah tersangka ini memiliki agen travel umroh dan haji yang menawarkan perjalanan dengan harga relatif murah. Kemudian para korban itu tertarik, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer dan dijanjikan di bulan Desember kemarin untuk berangkat umroh. Namun sampai saat ini para korban tidak berangkat umroh, sehingga melaporkan ke Polda Metro Jakarta. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kronologi peristiwanya, jadi para korban ini ditawari oleh pelaku atau tersangka untuk melakukan perjalanan umroh dengan berbagai jenis paket umrohnya, antara lain bisnis kelas ini dengan harga
33 juta sampai 48 juta yang rencananya akan diberangkatkan pada bulan Desember. Selanjutnya, korban-korban ini melakukan pemesanan dan mentransfer biaya perjalanan tersebut melalui transfer uang rekening ke PT HMS dan nomor rekening pelaku. Setelah melakukan pelunasan terhadap pembayaran, para korban ini menerima itinerary travel ataupun jadwal perjalanan yang dijanjikan berupa pemberian tiket, kemudian perlengkapan yang lain seperti koper, kemudian buku doa, baju batik, tas punggung ataupun tas pinggang, serta baju ikram. Namun ternyata sampai di waktu yang dijanjikan, perlengkapan tersebut ataupun pemberangkatan tidak terjadi atau tidak dilaksanakan, dan dana uang yang ditransfer juga tidak dikembalikan kepada para korban. Adapun data yang kami himpun dari korban yang telah melaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sejumlah 49 orang. Di bulan November itu 11 orang, korbannya orang Jogja. Di bulan Desember, pemberangkatan bulan Desember itu 24 orang, ini orang NTB. Kemudian di Januari 2025 ini 14 orang. Kerugiannya, total kerugian dugaan kerugian adalah 1,529 miliar. Kemudian penyidik telah melakukan serangkaian tindakan dan telah menemukan data dan dokumen yang terdapat di proses penyitaan tersebut. Ini terdata jumlah 291 orang yang belum diberangkatkan pada bulan Desember sampai dengan April 2025. Ini kerugiannya, dugaan kerugiannya sekitar 12 miliar. Didapat juga data paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2025. Ini sejumlah 11 paket dengan nilai kerugian 2,149 miliar. Sehingga terdapat dugaan kerugian seluruh konsumen itu sekitar 14 miliar. Rekan-rekan media sekalian, terhadap perkara tersebut, kami penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka, dan ke depan kami akan melakukan serangkaian penyidikan untuk menyelesaikan berkas perkaranya. Seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas tadi, Polda DIY juga sudah menyiapkan posko pengaduan yang sudah tersedia di belakang. Rekan-rekan sekalian, silakan dimanfaatkan bagi masyarakat yang dapat merasa menjadi korban. Kami tunggu baik secara offline datang ataupun bisa lewat online. Ada nomor WA yang kami siapkan. Perkara ini berdasarkan laporan korban yang tidak berangkat haji, tidak berangkat umroh. Mereka sudah melakukan pemesanan, kemudian sudah membayar lunas, kemudian dijanjikan untuk diberikan fasilitas atau kelengkapan dan berangkat, namun tidak berangkat. Nah, penyidik dalam hal ini mendalami ataupun melengkapi unsur-unsur perbuatan penipuannya adalah bahwa kondisi yang dijanjikan oleh pelaku ini tidak terlaksana. Karena ini PT, kemudian unsurnya adalah penipuan penggelapan, sementara kami tetapkan satu. Ya. Nanti update selanjutnya akan kita informasikan lebih lanjut siapa yang membantu ataupun siapa yang terlibat dalam peristiwa perbuatan pidana ini. Itu Mas. Jadi kami informasikan bahwa yang kami terima laporannya itu ada satu laporan polisi. Tadi sudah saya informasikan juga bahwa korban yang telah melaporkan itu sejumlah 49 orang. Nah, kemudian di
masyarakat Jogja itu ada 11 orang, kemudian dari wilayah Nusa Tenggara Barat ada 24 orang, dan ada 14 orang dari Jogja juga yang akan diberangkatkan, rencana akan diberangkatkan tahun 2025. Nah, profilnya itu sementara terkait dengan komunitas ataupun sekelompok keluarga ataupun komunitas jasa boga. Kita ke mobil ya. Pak ya? Pak ya? Berapa?